Shalom jemaat JLC dan anak-anak Tuhan yang lain. Apa kabar? Saya percaya Tuhan Yesus sentiasa menjaga, memelihara dan melindungi kita. Amin. Dan mari pada saat ini kita mulakan ibadah online kita untuk mengucap syukur dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kesempatan yang baik sehingga saat ini kami masih berkesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online ini. Dan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkannya, berkati iman kami, berkati persekutuan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari mengasihi firman-Mu Tuhan. Engkau juga mengurapi kami semua dan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa di syurga, berkatilah firman-Mu ini Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah persekutuan ibadah online ini. Dan kami berdoa tidak ada satupun yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Semuanya itu kami ikat dan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di syurga. Biarlah nama Tuhan Yesus saja diagungkan, dimuliakan dan ditinggikan sepanjang ibadah online ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita melihat di dalam Alkitab kita, Alkitab di dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 hingga ayat ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang selama seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan
Elia. Amin. Saudara, kita bersyukur punya Alkitab di mana kita dapat mempelajari firman Tuhan dan dapat melihat sejarah-sejarah dan peristiwa yang berlaku terhadap umat Allah, yakni bangsa Israel, dan di sana kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia melalui Alkitab. Bab itu kita melihat ke depan sebelum konteks firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu pasal 17 ayat 7 hingga 16 tadi kita baca. Tetapi di depannya di sana, di mana bangsa Israel terbagi kepada dua bahagian, seperti yang dinubuat oleh Tuhan melalui nabinya, yaitu Nabi Ahia orang Silo, di mana Nabi Ahia berjumpa dengan Yerobeam bin Nebat. Ahia memegang kain baru, lalu mengoyakkannya menjadi 12 koyakan atau 12 bahagian. Ahia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku." Maka Yerobeam menjadi raja Israel utara, bahagian utara, dengan 10 suku bangsa Israel bersama-sama dengan dia. Manakala Rehabim bin Salomo, anak kepada Raja Salomo, yang menjadi raja Israel di bagian selatan dengan suku Yehuda dan Benjamin. Terdapat juga Bani Lewi yang melayani di dalam bait Allah di kota Yerusalem, yang mana kerajaan selatan disebut Yehuda. Saudara, akibat Rehabim bin Salomo tidak mau mendengarkan nasihat para tua-tua bagaimana harus dia menyelesaikan masalah-masalah rakyat bangsa Israel, malah Rehabim hanya mau mendengar nasihat orang-orang muda yang sebaya dengan umurnya. Maka cara dan sikapnya menjadi jahat dan sombong. Maka rakyat Israel meninggalkan Rehabim dan mereka tidak menyukai dia. Mereka beralih dan pergi kepada Yerobeam di utara. Dan disinilah mulanya orang Israel memberontak kepada keluarga Daud akibat anaknya Salomo dan khususnya cucunya Rehabim yang memerintah secara kuku besi. Rehabim sangat marah dan mulai bersiap-siap untuk menyerang pemerintah Israel di utara. Namun Tuhan mengutus hambanya, abdi Allah, yaitu Semaya, untuk menegur dan memberikan nasihat peringatan kepada Rehabim. Tuhan berbicara melalui hambanya Semaya, "Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Ini adalah firman Tuhan. Saudara, semua yang berlaku atas kehendak Allah sendiri, semua yang berlaku perpecahan di dalam pemerintahan Israel atas kehendak Allah sendiri, karena kejahatan manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, Raja Omri telah membeli gunung Samaria dan dia mendirikan kota Samaria di atas gunung tersebut. Dia juga melakukan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, yaitu raja bagian utara. Ini mengakibatkan orang Israel turut melakukan dosa. Dan ini menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Raja-raja telah membuat patung-patung, berhala, dan mesbah korban untuk berhala mereka. Kini pemerintahan diganti oleh Ahab, yaitu anak kepada Raja Omri, kerajaan di Israel di utara.
dan menjadi raja di utara, dan Ahab melakukan kejahatan melebihi kejahatan sebelumnya. Ahab juga mengambil Jezebel bin Etbal, raja orang Sidon, penyembah berhala dewa Baal, dan membuatkan patung-patung Asyerah, menyembah dewi Asytoret, seperti juga Raja Yerebim telah membuat berhala patung, yaitu 2 anak lembu jantan dari emas. Bahkan rakyat turut hidup di dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh raja yang tidak bermoral, dan semua perbuatan mereka ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Pada zaman yang gelap ini, Tuhan telah memilih dan mengutus hamba-Nya, Nabi Elia, untuk melawan kejahatan yang sedang bermaharajalela dalam negeri itu, yaitu Israel Utara. Karena Tuhan sangat murka terhadap tindakan Raja Ahab dan rakyatnya. Saudara, perkara seperti ini juga berlaku di zaman sekarang ini, saat ini. Manusia sudah tidak takut kepada Tuhan. Bahkan manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan bagi dirinya. Kepekatan dosa sudah melanda dan bermaharajalela di seluruh dunia masa kini. Kita boleh melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Kebejatan dosa manusia, sehingga manusia tidak segan silu lagi, tidak malu-malu lagi melakukan dosa. Saudara, setiap orang percaya di seluruh pelosok dunia, apakah peranan dan tindakan kita di tengah-tengah zaman yang gelap ini? Apakah kita hanya mendiamkan diri dan menonton saja? Apakah yang Tuhan kehendaki supaya kita memainkan peranan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus? Di dalam catatan saya, di sini mengatakan bahwa peranan kita yang dikehendaki Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah zaman yang gelap sekarang ini adalah ketaatan, percaya, dan jangan takut. Ketaatan, percaya, dan jangan takut. Amin. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat ke-6. Kita membacakannya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Saudara-saudari, selaku utusan Allah, yaitu Nabi Elia yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman hukuman dari Tuhan akibat ketidaktaatan bangsa Israel kepada firman Tuhan. Hukuman dilaksanakan akibat dosa yang tidak taat. Nabi Elia menyatakan statement ini kepada Raja Israel. Itu yang dia katakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan, kata Elia. Allah akan menahan hujan selama 3
tahun. Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan turun dan tanah menjadi sangat kering, tidak mengeluarkan hasil. Disinilah peranan dan tugas hamba Tuhan untuk menyedarkan, menegur dan memperingatkan yang telah murtad, yang telah curang kepada firman Tuhan, yang telah meninggalkan Tuhan. Inilah Tuhan mengutus Ilya memberikan peringatan dan amaran teguran kepada Raja Ahab dan kepada rakyat Israel yang ada di Israel Utara. Perbuatan jahat, penyelewengan yang murtad daripada firman Tuhan, yang orang-orang yang memberontak kepada firman Tuhan, mereka mulai mencari Tuhan-Tuhan yang lain melalui patung-patung berhala. Mereka menyembah berhala, dewa-dewa dan dewi-dewi buatan tangan manusia sendiri. Mereka mulai hidup dikuasai oleh segala macam hawa nafsu, bahkan dengan pelacur-pelacur. Akibat kejahatan yang kental dan memalukan nama Tuhan Allah Israel, maka ini menimbulkan sakit hatinya Tuhan, menimbulkan murka Allah kepada manusia. Akibat kejahatan, kedegilan, kesombongan manusia, Allah sendiri menghukum Israel. Tuhan sendiri membersihkan namanya yang telah dicemar oleh orang-orang percaya. Saudara, tidak selamanya Tuhan membisu dan mendiamkan diri. Tidak selamanya Tuhan membiarkan semua manusia dengan sewenang-wenangnya melakukan kejahatan yang terus-menerus bermaharajalela dalam hidup umat manusia. Tepat waktunya, Tuhan sendirilah yang menurunkan penghukuman. Tuhan menutup langit dan hujan tidak turun sepanjang 3,5 tahun di Israel. Ini penghukuman daripada Tuhan, karena mereka memberontak dan melakukan kejahatan-kejahatan di depan mata Tuhan. Saudara-saudari, walaupun Raja Ahab dan bangsa Israel yang dihukum Allah, namun Ilya juga turut terkena tempias dari peristiwa itu sebab dia berada di tempat itu. Namun Ilya berpihak kepada Allah dan bukan kepada Baal, dewa-dewa. Ilya membuat satu komitmen kepada Tuhan, dan Ilya hanya bertindak menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan saja. Demikian dengan saudara dan saya. Seharusnya kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Yesus Kristus nyatakan, kita perlu mentaatinya dengan segenap hati kita. Kita buatlah satu komitmen yang pertama dan utama hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seterusnya kita boleh membuatkan komitmen kita kepada keluarga. Yang harus utama adalah kepada Tuhan. Komitmen merupakan perjanjian, yaitu keterikatan kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada setiap orang percaya. Komitmen kita juga berjanji taat setia kepada Tuhan Yesus. Kita menempati janji taat setia kita kepada firman Tuhan Yesus walaupun kita dilanda di dalam apa jenis krisis pun pada saat ini. Dalam iman kekristenan, Tuhan menuntut ketaatan dan percaya pada firman Tuhan dengan segenap hati yang tulus dan murni, bukan hanya di bibir, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa atau diugut oleh seseorang. Sebab itu, kita melihat ketaatan Yesus melakukan visi dan misi daripada syurga, daripada Bapa di syurga, untuk mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak memberontak. Dia tidak banyak memberikan komen dan komplain. Dalam sikap hati yang taat, kita haruslah kuasai diri kita juga
supaya tidak suka bersungut-sungut, tidak terlalu banyak komplain, ya, mengadu, tidak terlalu cerewet. Sikap seperti ini sangat membosankan, saudara. Seperti seorang yang sedang hilang akal, ya. Kemudian kalau dilihat dalam ayat yang ketiga dan keenam tadi, selepas Elia menyampaikan firman penghukuman daripada Tuhan kepada Raja Ahab dan rakyat, maka Tuhan perintahkan kepada Elia. Tuhan bersabda, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Di sanalah Tuhan memelihara, melindungi, dan memberi makan minum kepada Nabi Elia. Karena Raja Ahab hendak membunuh Elia, dan karena musim kemarau yang berpanjangan juga. Nah, hasil daripada ketaatan dan percaya imannya kepada firman Tuhan, Elia tidak berdalih. Bahkan dia sangat pegang dan percaya kepada perkataan Tuhan. Maka Elia dipelihara oleh Tuhan, dilindungi. Saudara, Elia minum air dari sungai Kerit dan makan roti dan daging yang dibawa oleh burung-burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri setiap pagi dan setiap petang. Namun akhirnya, oleh karena hujan tidak turun dan musim kemarau kering, sungai itu pun menjadi kering karena tidak ada hujan. Lalu apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia? Karena sungai sudah kering, tidak ada lagi air yang mengalir untuk dia minum, dan burung-burung pun berhenti menghantarkan roti dan daging kepada Elia. Di sanalah firman Tuhan bersabda kepada Elia pada ayat yang ke-9. "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Amin. Titah atau perintah Tuhan ini dipatuhi dengan taat oleh Nabi Elia, dan dia melakukan tepat persis apa yang diperintahkan oleh Tuhan tanpa dia bersungut-sungut, tanpa dia komplain, tidak banyak cakap. Elia tidak memberontak, dalam sikap yang taat dan percaya kepada firman Tuhan. Esoknya Elia melakukan, dan dia bertindak sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Elia percaya dan tidak ragu-ragu tentang janji Tuhan. Elia bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan dia percaya apa yang dikatakan itu ya dan amin. Dan apabila Elia sampai di pintu gerbang kota wilayah Sidon, dia melihat seorang janda miskin sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia berseru memanggil kepada janda miskin itu. Elia berkata, "Cobalah ambil bagiku sedikit dalam kendi supaya aku minum." Elia meminta wanita itu untuk mengambilkan air baginya. Dia memerintah, dia minta kepada wanita itu supaya dia mengambilkan air, ya. Elia berkata, "Cobalah ambil sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi,
Dia berkata, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Saudara, wanita ini orang Sidon, bangsa yang menyembah kepada dewa Baal dan juga tentu menyembah kepada Dewi Asytoret, berhala putri Izabel, istri Raja Ahab. Dan janda miskin yang hidup dengan seorang anak perempuannya. Mereka hidup dalam sangat kekurangan dan miskin. Sangat miskin sekali. Janda miskin ini orang Sidon tidak mengenal Tuhan yang benar. Dan janda miskin ini tidak mengenal siapa Elia. Namun, ketika Elia meminta dia mengambil air, janda miskin itu bertindak untuk mengambil air, untuk diberikan kepada Elia untuk minum. Dan Elia kemudian minta lagi supaya wanita ini mengambil sekeping roti untuk dia makan. Di sini wanita ini berhenti dan dia bercakap. Di dalam ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ini jelas betapa menderita dan sengsara dan miskinnya janda ini. Namun Elia meminta air dan meminta roti daripada tepung yang hanya ada segenggam dengan minyak yang sedikit. Saudara, janda miskin ini hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak masak. Roti cukup-cukuplah untuk 2 orang makan, tidak termasuk Elia. Yang Elia minta tidak ada ekstra. Dan roti itu merupakan makanan terakhir sebelum janda miskin dan anaknya mati kelaparan. Permintaan Elia ini terlalu berat. Saudara, di dalam kekurangan dan apa yang kita miliki mungkin itu sangat sedikit. Tidak mungkin kita dapat menolong orang lain yang sangat susah kehidupannya, sedangkan perut kita juga merasa kosong, artinya kekurangan. Mustahil untuk dapat menolong orang lain yang sedang menderita dalam kemiskinan, sedangkan saudara sendiri lebih tidak berkecukupan. Ya. Namun kita melihat apa yang terjadi. Di dalam kitab Mazmur 39 ayat 13. Dikatakan di sini. Mazmur 39 ayat 13. "Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku." Saudara, janda miskin hidup dalam penderitaan, namun dia harus mengorbankan nyawanya untuk menolong hamba Tuhan ini. Tuhan itu baik. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata tanpa kata-kata. Mungkin kita berdoa, bukan banyaknya kata-kata kita berdoa, tetapi isi hati kita curahkan itu kepada Tuhan. Ya, dan kita hanya merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin hanya berdoa dengan menangis tanpa banyak kata-kata di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Selagi kita taat, Allah peduli, Allah mengerti akan penderitaan umatnya. Tuhan tidak selamanya membiarkan anak-anaknya terbiar di dalam penderitaan. Tuhan tidak selamanya membiarkan anak-anaknya tenggelam dan larut dalam penderitaan. Oleh itu, setiap tetesan air mata akan mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.
Seterusnya di dalam ayat 13 dan 14. Mendengarkan kata-kata janda yang miskin ini, Elia menjawab, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Saudara-saudari, kedengarannya sikap Nabi Elia begitu egois dan penting diri. Ini karena Elia percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Dia taat, dia tidak ragu-ragu kepada janji Tuhan. Maka Elia tidak merasa ragu, tidak merasa bimbang terhadap janji dan firman Tuhan. Elia percaya penuh dan bahwa Tuhan menyertai, memelihara dia bersama dengan janda miskin yang taat kepada dia. Sangat nyata sekali pertolongan Tuhan kepada Elia, kepada janda miskin dan anaknya tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Saudara-saudari, Nabi Elia sendiri tidak bersungut-sungut walaupun harus menderita karena hukuman Allah atas kejahatan bangsa Israel. Elia tetap percaya dan taat setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Elia mendapat kekuatan baru bagi janji firman Tuhan yang menyertai, memelihara, dan melindungi dia dari ancaman Raja Ahab dan bencana kemarau yang kering tidak ada hujan selama 3,5 tahun itu. Elia percaya dan tidak takut karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat waktu dan musimnya Tuhan. Dalam menantikan jawaban Tuhan, juga Tuhan melatih diri kita untuk bersabar, terus bertekun di dalam doa dan menantikan Tuhan. Tetap percaya kepada janji Tuhan dan jangan dikuasai oleh ketakutan. Amin. Elia berkata kepada janda miskin itu, "Janganlah takut." Sebab Elia berpegang dan hidup dalam firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan pasti menerima pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Haleluya. Sebab itu, memang di dalam perjalanan hidup kita tidak ada seorang pun manusia yang kebal terhadap masalah. Tidak ada yang kebal terhadap penderitaan, kesakitan. Termasuklah orang-orang yang paling rohani sekalipun di muka bumi ini. Tetap pernah mengalami penderitaan, kesakitan, bahkan penganiayaan. Kita menghadapi tantangan yang boleh menggoncangkan iman kita, bahkan boleh membuatkan kita putus asa. Oleh itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan Yesus, melekatkanlah hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Hati dan pikiran kita fokus kepada kerajaan surga. Kita menjalani kehidupan kita berlandaskan, berdasarkan, beralaskan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Meskipun masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan, tidak apa-apa. Kita terus buat komitmen untuk taat, percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ragu-ragu. Di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat ke-6, Ibrani 13 ayat yang ke-6 menyatakan, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Amin. Dalam kitab Mazmur 55 ayat 23, Mazmur 55 ayat 23 menyatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu goyah." Amin. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya terus-menerus di dalam tekanan, di dalam permasalahan.
tepat waktunya Tuhan akan menolong kita. Sebab itu di dalam ayat yang ke-15 dan 16 dalam konteks firman Tuhan ini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta, saudara. Sebab itu, janda miskin itu sangat percaya akan janji Tuhan. Tanpa ragu-ragu, tanpa takut, dan tidak bersungut-sungut, dia melakukan tepat yang diucapkan oleh Elia. Seharusnya hari itu merupakan hari terakhir untuk dia dan anaknya dapat makanan. Namun, dia pilih untuk taat dan percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Dan hasil dari ketaatan dan percayanya itu dan tidak takut menghasilkan mukjizat berlaku dalam hidupnya, dalam keluarganya. Sebab itu perlu kita ketahui, hujan tidak turun dan berlaku kemarau kering seluruh negeri Israel selama 3,5 tahun. Namun pertolongan Tuhan tepat waktunya dan tidak pernah terlambat. Elia, janda miskin dan anaknya itu tetap memperoleh makanan dari tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit itu untuk beberapa waktu yang lama. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal ketiga ayat 11 ada menyatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu, marilah kita tetap melekat dengan firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sebab itu, pertolongan Tuhan tepat waktunya akan datang kepada kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hati, dalam kehidupan kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu di mana pertolongan Tuhan tepat waktunya dan tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan orang-orang percaya. Berkati setiap jemaat GLC, ahli keluarga dan anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran ini. Engkau melindungi kami dari yang jahat. Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah kasih setia-Mu. Berkati bangsa kami, berkati negara kami dengan berlimpah-limpah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi. Shalom. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, perempuanku bersanu dalam pengharapan.
Tuhan